undangan pengadilan, undangan tadi lewat lisan melalui drama dianggap oleh polisi tindak pidana. Pihak pemohon menyampaikan keberatan atas penetapan terhadap pemohon yang dijadikan sebagai tersangka. Sidang kedua pra-peradilan Habib Rizik, termohon bacakan jawabannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kedua pra-peradilan penetapan tersangka Habib Rizik pada Selasa 5 Januari 2021. Adapun dalam persidangan termohon atau penyidik Polda Metro Jaya tengah membacakan jawabannya. Berdasarkan pantauan sidang kedua pra-peradilan tersebut digelar pada sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji. Adapun dalam persidangan itu hadir tim kuasa hukum Habib Rizik selaku pemohon, penyidik Polda Metro Jaya selaku termohon dan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Ahmad Sayuti. Dalam persidangan yang tengah berjalan, tampak termohon tengah membacakan jawabannya atas alasan permohonan pra-peradilan itu diajukan oleh pemohon di sidang perdana kemarin. Sidang tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga awak media tak diperkenankan memasuki ruang sidang. Hanya boleh meliput sampai pintu masuk ruang sidang saja. Di dalam persidangan, pengunjung yang diperkenankan masuk guna menyaksikan jalannya persidangan itu pun tak lebih dari 6 orang. Persidangan itu pun tampak dijaga oleh aparat kepolisian dan Pamdal PN Jakarta Selatan. Pengamanan dilakukan agar jalannya persidangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hingga berita ini ditulis, sidang kedua pra-peradilan itu sedang berlangsung. Hakim Ketua Ahmad Sayuti saat memimpin sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab di PN Jakarta Selatan. Persiapannya akan menanggapi secara lisan saja. Apabila nanti dalam jawaban polisi tidak bisa membuktikan dua alat bukti sah adanya orang yang sudah terpidana berdasarkan hasutan Habib Rizik, maka tidak memenuhi unsur. Demikian ujar tim pengacara Habib Rizik, Alamsyah Handafiah. Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan tanggapan untuk mematahkan jawaban termohon tentang pasal-pasal yang disangkakan pada Habib Rizik. Begitu juga dengan saksi-saksi yang telah diperiksa polisi, termasuk Habib Rizik yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan dahulu. Ia menambahkan heran dengan proses penetapan Habib Rizik yang tak sesuai prosedur hukum. Bahkan, ia juga heran dengan kasus dahulu di SP3, saat ini malah dibatalkan dan dilanjutkan kembali. Ada lagi aneh bin ajaib, SP3 3 tahun lalu dibatalkan di pengadilan, di mana Habib Rizik tidak dilibatkan dalam perkara ini, padahal dia SP3 atas namanya. Semestinya ia diberitahu sehingga bisa mengadakan perlawanan. Begitulah katanya. Tim kuasa hukum Mabes Polri membantah pernyataan penghasutan dan kerumunan Rizik Syihab tentang pembatasan undangan dalam acara pernikahan anak pentolan Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim kuasa hukum Mabes Polri menyebut Rizik mengajak masyarakat beramai-ramai datang ke pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab. Ajakan terucap dalam video yang disiarkan akun YouTube Front TV. Ajakan tersebut dilakukan saudara Muhammad Rizik pada saat kegiatan Maulid di Tebet Utara sebagaimana link www.youtube.com dengan judul Peringatan Maulid Majelis Taklim Al-Afaf yang diunggah pada 14 November 2020. Ajakan itulah yang dianggap penyidik menjadi awal mula kerumunan massa. Ajakan itulah yang dianggap penyidik menjadi awal mula kerumunan massa. Bahkan dalam kegiatan tersebut, anggota polisi menemukan pelanggaran protokol kesehatan di lokasi acara, seperti tidak bermasker dan tidak menjaga jarak. Maka Sabtu 14 November 2020, di Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, terjadi kerumunan masyarakat yang tidak mematuhi penyelenggaraan tentang kekarantinaan kesehatan, serta tidak menjaga jarak dan yang hadir tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan masker dengan benar. Begitulah tugasnya. Belum selesai masalah satu, ada lagi masalah lain menanti.
Sedianya HRS menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 4 Januari 2021 hari ini. Namun HRS berhalang hadir karena saat bersamaan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya untuk satu kasus ini, kasus Rumah Sakit Umi. Sidang pra-peradilan Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat ditunda. Rizik melalui tim kuasa hukumnya menggugat Polri atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat tempo hari. Gugatan pra-peradilan ini didaftarkan tim kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 150-PID/2020-PNJK Tsel. Hakim Ahmad Syayuti mengatakan, sidang yang mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ditunda lantaran ada perbaikan permohonan dari tim kuasa hukum Rizik Syihab. Oleh karena pemohon ada perbaikan dalam substansi, tapi karena formatnya berbeda kita satukan kembali. Untuk itu, kita kasih waktu sampai 1:30 siang. Ujar Ahmad di ruang sidang utama Prof. Haji Oyamar Seno Aji, Senin 4 Januari 2021. Kuasa hukum Rizik Syihab, Kamil Pasah, mengatakan Rizik Syihab tidak hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sedang diperiksa di Polda Metro Jaya. Habib Rizik nggak bisa hadir, ada pemeriksaan juga di Polda. Jadi ada teman-teman juga di sini. Bagi-bagi tugas, pendampingan di Polda, ujar Kamil kepada wartawan pada Senin. Kamil menambahkan ada beberapa perbaikan kutipan pasal-pasal di permohonan pra-peradilan. Nanti ada sedikit perbaikan. Kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita lakukan, begitulah tambahnya. Kasus Rumah Sakit Umi, HRS diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini kasus Rumah Sakit Umi. Apa kaitannya dengan HRS? Hari ini pemeriksaan Rizik sebagai saksi. Hari ini pemeriksaan Rizik sebagai saksi dalam kasus Rumah Sakit Umi, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi saat dikonfirmasi pada Senin 4 Januari 2021. Hanya HRS yang diperiksa anak buah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Bogor, Andi Tata. Namun, yang bersangkutan berhalangan karena status masih positif COVID-19. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara kasus penghalang-halangan swab tes Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi, Bogor. Hasilnya perkara dinyatakan memenuhi syarat untuk dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Menurut penyidik, pelanggar bisa dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Penanganan kasus Rumah Sakit Umi Bogor yang diduga menghambat penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 telah dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan alasan Rizik Syihab tidak menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Andi, hari ini Rizik diperiksa oleh penyidik Barreskrim sebagai saksi terkait laporan polisi Satgas COVID-19 Bogor kepada Rumah Sakit Umi Bogor, sehingga Rizik tidak bisa menghadiri sidang tersebut. Hari ini pemeriksaan Rizik sebagai saksi dalam kasus Rumah Sakit Umi, kata Andi saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 4 Januari 2021. Dalam kasus tersebut, penyidik akan menggali keterangan Rizik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik juga masih menunggu satu orang dari pihak terlapor yang masih belum bisa diperiksa. Pasalnya terlapor diketahui tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Pemeriksaan sebagai saksi sebelum penetapan sebagai tersangka. Tapi ada satu terlapor yang belum bisa diperiksa karena masih COVID-19. Mudah-mudahan dia segera sehat, begitulah ujarnya. Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Rizik Syihab terkait penetapan tersangka dan penahanan kasus kerumunan di Petamburan pada Senin 4 Januari 2021 hari ini. Habib Rizik Syihab menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021 pagi hari ini. Terkait ini, pihak kuasa hukum Rizik mengaku tak ada persiapan khusus. Hal ini disampaikan oleh satu di antara kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanwar. Tidak ada persiapan khusus, santai saja kita, ujarnya dikutip Tribun News dari Kompas.com. Agenda siang hari ini, ujar Aziz, adalah pembacaan tuntutan. Ia mengatakan sebanyak 20 kuasa hukum dipastikan hadir dalam sidang pra-peradilan Rizik Syihab. Tim kuasa hukum yang hadir 20 orang kurang lebih, begitulah katanya.
Sebelumnya, kuasa hukum Rizik lainnya, Sugito Atmo Prawiro, menyebutkan pihaknya akan menyampaikan keberatan mengenai penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Rizik, termasuk mengenai keterkaitan penghasutan dengan undang-undang kekarantinaan yang digunakan polisi. Karena itu yang terkait pasal 160 KUHP penghasutan, itu penghasutannya mana? Apakah terkait penghasutan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 soal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 93 atau yang terkait dengan lainnya? Beber Sugito, Minggu 3 Januari 2021 dilansir Kompas.com. Mengenai penggunaan pasal 93, Sugito mengerti Rizik Sihab bisa dianggap melakukan kesalahan. Meski begitu, Rizik Sihab dan FPI sudah bertanggung jawab dengan membayar denda. Jadi, kami akan mengatakan terhadap penetapan tersangka Habib Rizik dengan menggunakan pasal 160 itu bukan alasan yuridis, tapi alasan hukum. Alasan politis bukan alasan yuridis. Tandasnya pengamanan Ciswar di 3 lokasi. 3 titik pengamanan terkait sidang pra-peradilan Rizik Sihab dijaga oleh 1.500 aparat yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, petugas pengamanan PN Jakarta Selatan, dan pemadam kebakaran.